Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran biologi. Dalam pembelajaran biologi akan membahas bab baru, yaitu tentang metabolisme. Bersama kami Ibu Ismiati Mahmudah untuk pembelajaran hari ini. Marilah kita mulai dengan pembacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar 3.1. Memahami peran enzim dalam proses metabolisme dan menyajikan data tentang proses metabolisme berdasarkan hasil investigasi dan studi literatur untuk memahami proses pembentukan energi pada makhluk hidup. 4.1. Melaksanakan percobaan dan menyusun laporan hasil percobaan tentang cara kerja enzim, fotosintesis, respirasi anaerob secara tertulis dengan berbagai media. Tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan metode discovery learning, peserta didik dapat 1. Membedakan pengertian metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. 2. Menjelaskan klasifikasi enzim berdasarkan tipe reaksi dan tempat bekerjanya. 3. Mendeskripsikan komponen penyusun enzim. 4. Menganalisis sifat-sifat enzim. 5. Menjelaskan cara kerja enzim. 6. Menjelaskan mekanisme inhibitor yang menghalangi kerja enzim. 7. Menganalisis faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Dan 8. Melakukan percobaan enzim katalase. Pada proses metabolisme, kita lihat di dalam layar. Yang pertama, ini ditemukan adanya daun. Yang kedua, adanya mitokondria. Yang ketiga, ada kloroplas. Dan yang keempat, adanya enzim. Metabolisme dapat terjadi pada tubuh makhluk hidup, baik itu hewan ataupun tumbuhan. Jika itu terjadi dalam tubuh hewan, itu akan terjadi dalam organel mitokondria dibantu oleh enzim. Jika itu terjadi dalam tumbuhan, terjadi dalam daun, tepatnya di kloroplas. Definisi metabolisme. Metabolisme adalah proses perubahan reaksi kimia beserta perubahan energi yang menyertai perubahan reaksi kimia tersebut. Metabolisme ada dua. Yang pertama adalah katabolisme. Katabolisme adalah reaksi pengurian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Contohnya adalah respirasi. Yang kedua, anabolisme, yaitu reaksi pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Contohnya adalah fotosintesis. Fungsi metabolisme. 1. Memperoleh energi kimia dari degradasi sari makanan yang kaya energi dari lingkungan atau energi cahaya matahari. 2. Untuk mengubah molekul nutrien menjadi prekursor unit pembangun bagi makromolekul sel. 3. Untuk menggabungkan unit-unit pembangunan menjadi protein, asam nukleat, lipida, polisakarida, dan komponen sel lain. 4. Untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan dalam fungsi khusus. Reaksi metabolisme. Reaksi metabolisme ada dua. Yang pertama adalah reaksi eksergonik, yaitu reaksi yang melepaskan energi, contohnya adalah respirasi. Yang kedua adalah reaksi endergonik, yaitu reaksi yang memerlukan energi dalam bentuk panas, contohnya adalah fotosintesis. Molekul yang terlibat dalam metabolisme itu ada dua. Yang pertama adalah ATP, adenosin trifosfat, tersusun atas gula pentosa, adenin, dan fosfat, berfungsi sebagai sumber energi. Yang kedua, enzim. Enzim tersusun atas protein, fungsinya sebagai katalisator dalam reaksi kimia. Enzim didefinisikan sebagai satu atau beberapa gugus polipeptida atau protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia. Maksud katalis adalah suatu senyawa yang mempercepat proses reaksi tetapi tidak ikut bereaksi.
Contohnya adalah enzim katalase. Yang dibahas dalam mempelajari enzim ada 6 macam. Yang pertama adalah klasifikasi enzim. Yang kedua, komponen enzim. Yang ketiga, sifat-sifat enzim. Yang keempat, cara kerja enzim. Yang kelima, penghambat atau inhibitor. Dan yang keenam adalah faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah klasifikasi enzim. Enzim diklasifikasikan berdasarkan tempat bekerjanya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah enzim intraseluler, enzim yang bekerja di dalam sel, yaitu contohnya enzim katalase. Yang kedua, enzim ekstraseluler, enzim yang bekerja di luar sel yang menghasilkan enzim, contohnya adalah enzim lipase dan pepsin. Berdasarkan tipe reaksinya, enzim dibedakan menjadi 6. Yang pertama adalah oksidoreduktase, adalah enzim yang mengkatalisis reaksi oksidasi dan reduksi. 2. Transferase, yaitu enzim yang mengkatalisis pemindahan gugus seperti glikosil, metil, dan fosforil. Yang ketiga, hidrolase, enzim yang mengkatalisis pemutusan hidrolitik, ikatan C dengan C, C dengan O, C dengan N, atau ikatan yang lainnya. 4. Liase, enzim yang mengkatalisis pemutusan C dengan C, C dengan O, C dengan N, atau ikatan lain dengan eliminasi atom yang menghasilkan ikatan rangkap. 5. Isomerase, enzim yang mengkatalisis perubahan geometrik atau struktural dalam satu molekul. Dan yang keenam adalah ligase, enzim yang mengkatalisis penyatuan dua molekul yang dikaitkan dengan hidrolisis ATP. 2. Komponen enzim. Komponen enzim ada dua, 1. Apoenzim atau protein, 2. Gugus prostetik atau gugus non-protein, dibedakan menjadi 2, 1. Kofaktor, contohnya adalah Ca, Cl, Na, K, Zn, Fe, Cu, dan Mg. 2. Koenzim, contohnya vitamin B1, B2, B3, B6, B11, vitamin H, koenzim A, NAD, FMN, dan FAD. 3. Sifat-sifat enzim. 1. Enzim adalah protein. 2. Bekerja secara spesifik. 3. Berfungsi sebagai katalisator. 4. Enzim dapat digunakan berulang kali. 5. Enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. 6. Enzim bekerja bolak-balik atau reversibel. Cara kerja enzim ada dua teori. Yang pertama adalah Look and Key teori. Look and Key teori ini mengatakan bahwasanya bentuk sisi aktif enzim adalah spesifik. Enzim akan bergabung dengan substrat membentuk ikatan kompleks bagaikan gembok dan kuncinya. 2. Induced fit teori. Bentuk sisi aktif enzim adalah fleksibel. Substrat memasuki sisi aktif enzim akan termodifikasi, melingkupi substrat sehingga terbentuk enzim substrat. 5. Inhibitor. Inhibitor ada dua, 1. Irreversibel, 2. Reversibel. Inhibitor reversibel adalah inhibitor yang berikatan dengan sisi aktif secara kovalen sehingga mempunyai ikatan kuat dan tidak dapat terlepas. 2. Inhibitor reversibel, jika inhibitor berikatan dengan lemah dengan enzim sehingga mudah terlepas kembali. Inhibitor reversibel ada dua macam, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah inhibitor yang menempati sisi aktif enzim dan bersaing dengan substrat. Contoh, senyawa HCN bersaing dengan oksigen berikatan dengan Hb. 2. Inhibitor non-kompetitif yaitu inhibitor yang menempati sisi non-aktif enzim sehingga bagian sisi aktif enzim berubah. Contohnya, penisilium membatasi sisi aktif enzim untuk membentuk dinding sel pada bakteri. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim.
Satu adalah suhu. Kecepatan reaksi enzimatik akan meningkat sejalan dengan meningkatnya suhu sampai pada titik tertentu karena molekul substrat bergerak lebih cepat dan lebih sering bertumbukan dengan tempat sisi aktif enzim. Suhu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah suhu minimal, suhu di bawah 0 derajat Celcius, di mana dengan suhu tersebut enzim tidak dapat bekerja, tetapi enzim tidak rusak. 2. Suhu optimal, yaitu suhu sekitar 35–40 derajat Celcius merupakan suhu yang terbaik untuk kerja enzim. Suhu maksimal adalah suhu di atas 55 derajat Celcius yang akan menyebabkan enzim menjadi rusak. 2. Derajat keasaman atau pH. Sebagian besar enzim memiliki pH optimal sekitar 6–8. Namun ada beberapa enzim yang mempunyai pH dalam kondisi asam, yaitu yang bekerja dalam lambung, contohnya adalah enzim pepsin. Yang ketiga adalah inhibitor atau zat penghambat. Zat penghambat ini dapat menghambat kerja enzim, contohnya adalah pestisida seperti DDT, dieldrin, endrin, karbamat, dan paration yang digunakan untuk membunuh hama, hewan, bahkan manusia dengan menghambat kerja enzim asetilkolinesterase atau enzim sistem saraf. Contoh inhibitor lainnya adalah aspirin yang digunakan sebagai obat. Aspirin ini akan menghibisi enzim COX1 dan COX2 yang memproduksi pembawa pesan peradangan prostaglandin sehingga dapat menekan peradangan dan rasa sakit. Yang keempat adalah aktivator. Aktivator merupakan molekul yang mempermudah ikatan antara enzim dengan substrat. Biasanya zat ini bergabung dengan enzim pada tempat yang disebut sisi allosterik sehingga disebut efektor allosterik. Penggabungan antara efektor allosterik dan enzim menyebabkan perubahan pada bentuk molekul enzim sehingga sisi aktif enzim cocok dengan substrat dan kerja enzim menjadi lebih efektif. Contohnya adalah ion klorida atau Cl yang akan mengaktifkan amilase yang terdapat di dalam air liur. Yang kelima itu adalah konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim yang semakin tinggi konsentrasi enzim, semakin cepat proses terjadinya reaksi. Konsentrasi enzim berbanding lurus dengan laju reaksi. Konsentrasi substrat. Jika sisi aktif enzim belum bekerja seluruhnya, penambahan konsentrasi substrat dapat mempercepat terjadinya reaksi. Namun, jika semua sisi aktif enzim sudah bekerja, penambahan konsentrasi substrat tidak akan mempercepat reaksi. Yang keenam, zat hasil atau produk. Dalam kondisi normal, reaksi awal akan berlangsung secara cepat, namun jika sudah terbentuk penimbunan produk, laju reaksi akan melemah. Jika penimbunan produk disingkirkan, reaksi akan cepat kembali. Kesimpulan. Metabolisme, proses perubahan reaksi kimia beserta perubahan energi yang menyertai perubahan reaksi kimia tersebut. Ada dua macam reaksi, yaitu katabolisme dan anabolisme. Molekul yang terlibat dalam metabolisme ada dua, yaitu ATP dan enzim. Komponen penyusun enzim, yaitu protein dan non-protein. Cara kerja enzim ada dua, yaitu teori lock and key teori dan induced fit teori. Inhibitor dibedakan J2, yaitu irreversible dan reversible, serta faktor yang mempengaruhi kerja enzim ada 7 macam. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikian anak-anakku pembelajaran pada hari ini tentang metabolisme dan enzim. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Semoga kalian sukses, istiqomah, tetap semangat untuk menggapai cita-cita. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.